teman-teman semuanya. Apakah suara Waalaikumsalam saya? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Mas? Oke, terima kasih. Eh, ya, pada kesempatan kali ini kita akan mela- melaksanakan asistensi ya. Yang insya Allah nanti saya izin share screen dulu ya. Dan saya izin stop video dulu. Eh, Kali ini kita akan membahas beberapa soal ya. Jadi ada beberapa soal. Ada berapa ini? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal yang saya ambil dari eh, buku Diktat Fisika mengenai hukum Gauss, potensial listrik, kapasitor, dan pergeseran listrik. Kenapa kok dibahas hukum Gauss juga? Nanti saat di potensial listrik, nanti akan ketemu juga dengan hukum Gauss. Langsung saja ya. Kita mulai dari soal yang pertama, soal bab 1 nomor 10. Jadi teman-teman bisa lihat di soal ini, disebutkan kalau ada gambar di bawah, merupakan sebuah kulit bola non-konduktor atau isolator begitu dengan rapat muatan serba sama atau rho sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter kubik bila jari-jari dalam dan luar bola masing-masing A 10 cm dan B 20 cm. Carilah kuat medan listrik E sebagai fungsi jarak R dari pusat kulit bola dengan R dari 0 sampai 30. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Recording in progress. kita diberi sebuah bola ya, bola isolator yang tengahnya itu berlubang. Makanya ada jari-jari dalam sama jari-jari luar. Kemudian ada rapat muatannya yang sudah disebutkan tadi. Jari-jari dalamnya itu di sini disimbolkan sebagai A 10 cm, terus jari-jari luarnya itu B 20 cm. Nah, kita disuruh mencari medan listrik di setiap dari 0 sampai 30 cm. Jadi nanti kita cari dari 0 sampai A dulu, atau kurang dari A, nanti dari A sampai B, kemudian dari B sampai 30 cm. Nah, kita mulai. Jadi penyelesaiannya kita bisa menggunakan atau memanfaatkan hukum Gauss ya. Jadi soal ini dapat diselesaikan menggunakan hukum Gauss yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat begini, ini adalah persamaan hukum Gauss-nya ya. Jadi teman-teman kemarin kan atau mempelajari mengenai hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb kan kalau medan listriknya ya ini ya. Begini ya, hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb dengan hukum Gauss itu berbeda dari sisi bagaimana menjelaskan atau menghubungkan antara medan atau muatan, bagaimana menjelaskan hubungan antara muatan dengan medan listriknya. Kalau hukum Coulomb kan seperti ini. Kalau hukum Gauss itu muatannya ini dan medan listriknya ini. Ya, terus ada ruas kiri ya, ada ruas kiri yang ada integralnya. Terus di ruas kiri itu didefinisikan sebagai neto flux ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga neto flux. Neto flux itu ini definisinya itu E kali dot A. Jadi kalau misalnya ada sebuah permukaan, kemudian ada garis-garis sebagai garis medan listrik, maka flux itu didefinisikan kurang lebih sebagai banyaknya medan listrik ya, medan listrik, arah-arah garis medan listrik yang melalui luasan itu. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini itu ada dA. dA itu di sini disebutkan permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss itu permukaan tertutup imajiner yang melengkapi distribusi muatan. Jadi nanti itu dia itu harus tertutup dan sebenarnya itu imajiner, bukan sebenarnya ada. Kemudian di ruas sebelah kanan ada Qin. Qin adalah jumlah muatan dalam permukaan Gauss. Nah, sekarang kita mulai saja ya untuk langsung dari mencari medan listrik dari R kurang dari A. Pertama kita bisa membuat permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss yang kita buat di sini bentuknya berupa bola. Kemudian setelah kita buat permukaan Gauss-nya, kemudian kita tentukan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi di dalam permukaan Gauss-nya ini,
luasannya itu ada apa, ada muatan apa enggak. Di sini kan tidak ada ya, di sini kan ruang hampa ya, jadi Q-nya sama dengan 0. Karena Q-nya sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan Gauss-nya. Maka dengan jelas maka karena Q-nya sama dengan 0, maka E-nya sama dengan 0 juga. Maka medan listrik pada jarak kurang dari A, sini itu E-nya sama dengan 0 atau medan listriknya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang dari A sampai B. Berapakah medan listriknya? Dengan cara yang sama, pertama kita membuat permukaan Gauss dulu. Kita buat permukaan Gauss, bentuknya berupa bola. Mengapa bola nanti kita akan bahas juga. Terus setelah kita buat permukaan Gauss di sini, di antara A sampai B, karena pertanyaannya kita mencari medan listrik di situ, kemudian kita mencari muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Muatannya, karena dia itu ada density-nya ya, ada rapat muatannya, maka kita mencari muatan itu dengan mengkalikan rapat muatan dengan volumenya. Rapat muatan dengan volumenya. Volume ini itu kan sama dengan seakan-akan seperti volume bola dengan jari-jari R, R-nya variabel, dikurangi dengan volume bola dengan jari-jari A gitu ya. Maka volume di sini sama dengan yaitu volume bola dengan jari-jari R, variabel, dikurangi dengan volume bola dengan jari-jari A. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian kita bisa sederhanakan seperti ini. Terus kita bisa masukkan. Di mana rho-nya dari soal adalah 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian 4/3 pi R pangkat 3 min 0,1 pangkat 3. Nah, kita dapat Q-in-nya itu adalah sekitar atau seperti ini dengan variabel R ya. Nah, setelah kita dapat Q-in-nya ya, muatan yang ada di dalam permukaan Gauss, sekarang kita masukkan ke persamaan Gauss. Persamaan umumnya kan seperti ini ya. Integral E vektor dot dA vektor sama dengan Q-in per epsilon 0. Tadi barusan kita sudah mencari Q-in-nya. Sekarang kita membahas mengenai ruas kirinya, integralnya. Nah, ini juga akan menjawab mengapa kita membuat permukaan Gauss itu permukaan bola. Jadi permukaan Gauss itu bisa dibuat bagaimanapun ya. Jadi sebenarnya terserah mau dibuat apa. Tetapi intinya itu untuk menyederhanakan integralnya saja. Jadi untuk membuat integrasi ini sederhana, kita memilih permukaan Gauss bola untuk meniru simetri bola dari medan listrik. Nah, kebetulan karena soalnya ini adalah bola ya. Jadi kita buat permukaan Gauss itu seperti permukaan bola supaya simetris begitulah. Nah, karena kita membuat permukaan Gauss itu seperti bola, maka perkalian dot medan listrik dengan vektor normal luasnya itu kan sama dengan 1 nanti. Karena cos theta ya, cos theta sama dengan 1 atau tetanya kan sama dengan 0. Tetanya itu arah medan listrik E, dan A-nya itu kan ini ya, permukaan bolanya ya, permukaan bolanya. Jadi kalau dibuat permukaan Gauss-nya ini seperti bola, maka otomatis di sini tuh seperti sejajar antara E dengan normalnya ini, E normalnya. Maka nanti dapat cos sama dengan 1. Maka di sini menghilangkan vektor cosnya ya. Perkalian vektor dotnya maksudnya. Setelah itu E di setiap permukaan Gauss nilainya sama. Jadi saat kita membuat permukaan Gauss berupa bola, karena soalnya di sini bola, otomatis di sini di titik di setiap permukaan ini kan sama ya, nilainya kan sama karena dia simetris. Makanya karena dia sama, maka E-nya konstan ya. Karena E-nya konstan, maka dia bisa keluar. Maka karena keluar, maka yang tinggal di integralnya itu sama dengan dA saja. Kita hanya mencari luasannya. Luasan permukaan Gauss. Nah, karena luasan permukaan Gauss adalah bola, ya, maka kita tulis luasnya adalah 4
Pi R pangkat 2. Jadi kita dapat ruas kiri seperti ini, E 4 Pi R pangkat 2. Di mana Q-nya sudah barusan kita cari, kemudian kita tinggal substitusi saja. 4 Pi R pangkat 2 ini Pi R pangkat 2 ini itu kemudian dipindah ruas, kemudian kita masukkan. Nah, kita peroleh medan listrik seperti ini. Ini R pangkat 2-nya nanti dimasukkan ke pangkat 2-nya nanti dimasukkan ke sini, saling menghilangkan dan ketemu seperti ini. Nah, itu untuk daerah yang kedua ya, daerah antara A sampai B. Kemudian untuk daerah lebih dari B atau dari B sampai 30 cm, sama caranya, yaitu kita bisa membuat permukaan Gauss terlebih dahulu. Setelah itu, kita cari muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Berapakah muatannya? Bedanya dengan tadi, kalau ini kan karena permukaan Gauss-nya di sini, maka otomatis muatan di dalamnya itu perkalian densitas atau rapat muatan dengan volume bola dengan jari-jari B dikurangi dengan volume bola dengan jari-jari A. Jadi bedanya dengan tadi itu seperti ini. Ini adalah B, kalau tadi kan R ya, R faktor, R variable. Nah, setelah mendapatkan ini, kita tinggal substitusi saja. Rho-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, terus 4/3-nya I-nya saya keluarkan. Terus yang di sini 0,2 pangkat 3 dikurangi 0,1 pangkat 3, itu 0,007, terus saya kalikan dengan ini, dan ketemu Qi-nya sama dengan sekian. Kemudian setelah mendapatkan Qi-in, kita masukkan ke persamaan Gauss-nya. Seperti ini ya persamaan Gauss-nya tadi ya. Nah, karena alasan kita memilih permukaan Gauss bola tadi, perkalian vektor dot dan E-nya bisa keluar gitu. Terus seperti ini. Terus nanti 4 Pi R pangkat 2-nya pindah ruas dan kita dapatkan medan listrik seperti ini. Jadi ini medan listrik yang kita dapatkan ini adalah untuk medan listrik dari R, dari B sampai 30 cm. Gitu ya. Jadi kalau saya rangkum medan listrik dari membacanya dari sini ya. Jarak kurang dari A itu medan listriknya sama dengan 0. Terus dari A sampai B itu medan listriknya sekian, berarti tergantung R ya di sini. Terus kalau jarak atau R lebih dari B kurang dari 30 cm, maka medan listriknya seperti ini. Nah, itu dia. Bagaimana penggunaan hukum Gauss untuk mendapatkan medan listrik di bola bermuatan ya. Itu kalau bolanya isolator atau konduktor ya, atau isolator atau non konduktor. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya lanjutkan ya. Kalau ada yang bertanya, silakan langsung aja ya. Nah, selanjutnya ini hukum Gauss berkaitan dengan bahan yang konduktor. Tadi kan isolator ya, non konduktor. Sekarang yang konduktor. Nah, di sini di soal ini disebutkan ya, sebuah konduktor silinder dengan jari-jari A, panjang L diberi muatan plus Q kolom. Konduktor ini dikelilingi konduktor kulit silinder koaksial yang panjangnya sama dengan konduktor pertama. Kulit silinder ini yang jari-jari dalamnya B dan jari-jari luarnya C diberi muatan min Q kolom. Lihat gambar. Tentukan kuat medan listrik di. Nah, kalau dari soalnya kan berarti kan ada 2 silinder ya. Pertama kan dia menjelaskan silinder dalamnya ya. Silinder dalam atau konduktor silindernya ini dengan jari-jari A itu dikasih muatan plus Q. Kemudian ada silinder lagi, tapi dia berongga yang berada di luar dari silinder yang tadi. Seperti inilah gambarnya kira-kira ya. Jari-jari, ada 2 jari-jari, berarti kan dia punya tebal ya.
jari-jari dalam sama jari-jari luar. Jari-jari dalamnya B, jari-jari luarnya C. Terus yang silinder bagian luar itu, atau silinder koaksial tadi, itu diberi muatan min Q. Jadi min Q itu muatan totalnya ya, dari silinder yang luar, atau silinder koaksialnya. Nah, kemudian kita disuruh mencari apa? Kita disuruh mencari medan listriknya. Di mana? Di A sampai B. Ini kan A, ini kan B, berarti kita mencari di sini A sampai dari A, sekitar A sampai B, gitu. Nah, terus ini menyesuaikan ya nanti ya. Nah, terus sama dengan soal yang tadi. Jadi kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan hukum Gauss. Kita bisa mencari medan listriknya dengan menggunakan hukum Gauss. Hukum Gauss-nya seperti ini. Ya, pertama kita di poin A dulu ya, dari A sampai B. Berarti pertama yang kita lakukan adalah membuat permukaan Gauss. Nah, permukaan Gauss-nya dibuat seperti apa? Ini kan bentuknya silinder ya. Silinder kan kalau misalnya ini dikasih plus, misalnya silinder bagian tengah itu diberi muatan plus Q, maka otomatis arah medan listriknya itu kan ke arah sana ya, ke arah luar ya, ke arah radial luar ya, gitu ya. Nah, kita buat permukaan Gauss meniru simetrinya. Jadi kita buat permukaan Gauss yang seperti ini aja. Nah, keuntungannya ada dua keuntungan tadi. Pertama, kalau kita membuat permukaan Gauss seperti ini, yang mirip dengan simetrinya, nanti luas permukaan ini itu kan tegak lurus ya, atau nanti vektor normal permukaan ini kan sejajar dengan arah medan radial keluarnya tadi. Itu yang menyebabkan perkalian dot di sini itu sama dengan 0, karena membentuk theta sama dengan 0. Terus dengan membuat permukaan Gauss yang seperti ini juga, nanti medan listrik di sini kan sama kan, medan listrik di setiap titik di permukaan ini kan sama. Karena sama, dia konstan, makanya dia bisa keluar dari integral. Nah, kita buat permukaan Gauss berbentuk silinder ya. Di mana? Di A sampai B. Berarti di sini ya. Belum saya gambar. Nah, tadi permukaan Gauss-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu kita cari muatan dalamnya, Q-nya ya, muatan dalamnya. Muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Berapakah muatannya? Berarti kan muatan berapa muatan yang ada, berapa muatan silindernya ya. Yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kan silinder dalam ini ya. Sedangkan silinder dalam itu muatannya plus Q, berarti Q-nya itu ya plus Q. Ini ya, plus Q. Plus Q. Dengan demikian, Q-nya menjadi ini plus Q per epsilon 0 untuk ruas kanannya. Dengan ruas kirinya itu seperti tadi, E 2pi RL. Nah, pertanyaannya, itu kan tadi kan disebutkan ya, kalau permukaan Gauss itu kan permukaan tertutup. Makanya bentuk integralnya kan tertutup seperti ini ya. Jadi kan ini kan sebenarnya operasinya sama saja, integral dengan integral yang nggak ada bulatnya dengan integral yang ada bulatnya. Tapi integralnya ada bulatnya itu menunjukkan bahwa integralnya itu tertutup. Atau kita membuat permukaan DA-nya itu tertutup. Nah, kita buat permukaan silinder tadi itu sebenarnya permukaan silinder yang tertutup ya. Jadi di samping selimutnya ini dia itu punya tutup apa ini? Tutup atas ya. Saya sebut sebagai tutup atas sama tutup bawah. Tapi integral tutup atas sama tutup bawah ini sama dengan 0 karena tidak ada medan listrik yang mengenai ini kan. Medan listriknya kan ke arah sana semuanya ya. Tidak ada medan listrik yang melalui luasan ini, jadi luasan ini tidak dianggap. Ya, jadi yang ada cuma ini saja, DA-nya itu cuma selimutnya saja. Sedangkan luas selimut adalah kan 2πr keliling lingkaran dikali
panjangnya kan L kan. Jadi ini 2πrL ruas selimutnya. Jadi kita dapatkan E ruas selimut sama dengan Q sebagai Q yang sebagai muatan yang dilingkupi oleh permukaan kaos bagi dengan epsilon 0. Kemudian kita evaluasi sehingga menjadi E sama dengan sekian. Tinggal dipindah ruas saja. Nah, kalau nilainya positif ya, maka arah radial menuju keluar. Maksudnya kan kalau koordinat silinder itu kan kayak gini ya. Berarti kan radial kan berarti kan ke arah sana, ke searah sumbu R ya, keluar berarti kan menuju luar. Dari mana? Dari pusatnya ya, dari pusatnya. Intinya dari pusatnya, keluar. Kalau dia negatif berarti arah medan listriknya itu ke dalam. Gitu. Jadi nilai E ini adalah E besarnya, tetapi karena dia positif itu otomatis kita bisa mengatakan kalau arahnya radial menuju keluar. Sesuai dengan itu ya, permukaan gausnya ya. Itu medan listrik untuk jarak A sampai B. Sekarang pertanyaan selanjutnya itu berapa dari B sampai C? Berapa dari B sampai C? Ini B, ya ini B, ini C. B itu jari-jari dalam silinder yang bagian luar ya. Terus C itu jari-jari luarnya ya. Jari-jari luar. Nah, kalau saya buat gambar seperti ini ya. Ini A-nya, ini B-nya, jari-jari dalam, C-nya jari-jari luar. Nah, karena yang dicari adalah medan listrik di antara B sampai C, maka kita buat permukaan gaus di antara B sampai C. Permukaan gausnya berbentuknya silinder. Terus setelah kita buat permukaan gaus, kita menentukan muatan di dalamnya. Muatan di dalam permukaan gausnya. Berapa muatannya? Muatan total di dalam permukaan gaus adalah 0. Kenapa 0? Karena ini kan tadi kan perski ya. Perski ya. Nah, ini kan tadi kan berapa? Min 3Q ya. Tapi perlu diingat kalau ini adalah konduktor ya. Konduktor itu berarti muatan di dalamnya itu bebas ya. Bisa bergerak bebas. Bergerak bebas, maka permukaan dalamnya ini saya sebut dengan permukaan dalam ya. Permukaan dalamnya ini itu terinduksi oleh plus Q. Berapa kalau terinduksi oleh plus Q? Jadi min Q ya. Jadi min Q. Karena dia ini min Q, maka total yang awalnya min 3 jadi min 2. Sini. Min 2Q. Jadi min 2Q ditambah min Q kan min 3Q ya. Jadi sudah benar kalau muatan yang di silinder luar ini adalah min 3Q. Tapi distribusinya seperti ini. Nah, distribusi, perlu diingat distribusi muatan di benda konduktor itu berada di mana? Di permukaannya ya. Di permukaannya. Karena apa? Karena muatan yang sama itu cenderung saling tolak menolak ya. Sedangkan konduktor itu kan dia itu bisa bebas jadi muatan itu bisa bergerak bebas di konduktor karena muatan yang sama itu cenderung saling berlawanan, saling tolak menolak, maka muatannya bergerak pasti di permukaannya. Nah, ini distribusi muatannya ya, seperti ini. Nah, karena kita membuat permukaan itu di sini, jadi berapa muatan yang ada di dalam permukaannya, luas permukaan gaus, plus Q, min Q. Jadi 0 ya, jadi 0. Nah, karena dia 0, kita masukkan ke persamaan gausnya ya. Karena dia sama dengan 0, maka I-nya juga sama dengan 0. Ya, begitu. Nah, selanjutnya, nah ini catatannya itu, kasusnya itu untuk yang konduktor ya. Kalau yang untuk isolator ya nggak seperti ini. Kalau yang isolator ya tadi ada rapat muatannya tadi ya. Kemudian, nah selanjutnya kita mencari R lebih dari C. Jarak lebih dari C berarti berapakah medan listrik di luar C ya, di luar jari-jari luar silinder koaksialnya. Pertama kita buat gaus seperti sebelumnya, kita buat permukaan gaus maksudnya.
di sini, di R lebih dari C, kemudian kita cari muatan total di dalam permukaan Gauss-nya. Tadi kan di sini kan min 3 ya, min 3 Q, di sini plus Q ya. Jadi total muatannya atau nilai muatannya berapa? Min Q plus Q. Jadi min 2 Q ya. Jadi min 2 Q ini. Muatan total di dalam permukaan Gauss adalah min 2 Q. Dengan demikian, E 2BRL sama dengan Q-in-nya sama dengan min 2 Q. Kemudian kita peroleh E-nya sama dengan ini min Q per Pi epsilon 0 RL. Jadi kita seperti dengan mudah ya mencari medan listrik di daerah seperti ini. Dan ini medan listrik menuju ke dalam bola. Medannya ke dalam bola ya, karena dia nilainya negatif. Berarti gini ya nanti ya arahnya ya. Dalam bola. Nah, mungkin itu untuk hukum Gauss ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan untuk potensial listrik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke potensial listrik. Soal bab 2 nomor 3 di diktat. Sini ada sebuah kawat AB gitu ya. Kawatnya namanya AB. Kawat AB begitu. Yang panjangnya 40 cm. Berarti dari sini ke situ, dari A ke B 40 cm. Diberi muatan persatuan panjang. Muatan persatuan panjang itu berarti lambda ya. Titik P berada 3 cm di kanan ujung B kawat tersebut. Ini ujung B, kanannya 3 cm berarti di sini ya. 3 cm. Hitunglah potensial listrik di titik P. Kita disuruh mencari potensial listrik di titik P ini. Di titik P ini ya. Titik P ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kita mengerjakannya pakai hukum kolom berarti ini ya. Pakai hukum kolom. Nah, kemudian seperti biasa kita mulai dengan mengambil elemen ya. Elemen yang kita ambil kira-kira di sinilah. Di sini. Kita sebut sebagai DG. Terus tidak lupa juga kita buat acuannya ya. Acuannya ini saya buat acuannya X sama dengan 0 itu di awalnya kan tidak ada ya. Di sini kan tidak ada. Terus saya buat acuan di sini X sama dengan 0 supaya nanti kita tahu posisi DG itu di mana. Berarti kan posisi DG kan di X ya. Nah, X sama dengan 0, posisi DG-nya di X di sini. Terus kita ambil elemen DG-nya, terus hubungan antara elemen Q dengan DX itu dihubungkan dengan rapat muatan ya. Jadi DG sama dengan rapat muatan persatuan panjang DX. Maka potensial listrik yang disebabkan oleh elemen muatan DG di titik P adalah D VP sama dengan K DG per R. DG-nya nanti kita ubah ke sini ya. Ini kan ya. Lambda DX ya. Kemudian R-nya itu kan berarti kan dari DG ke titik P-nya ya. Dari sini DG-nya ke titik P-nya. Itu kita sebut sebagai R ini ya. Berapakah panjangnya? Berarti kan kalau dari ini X0 sampai ke titik P kan 40 ditambah 3 ya. Di 43 cm. Maka R-nya ini adalah 43 dikurangi dengan X-nya ini kan. Jadi R-nya itu dari sini ke sini. Berarti kan 43 cm, terus kita ubah jadi meter, jadi 0,43 dikurangi dengan X. Itu sebagai R-nya. Jarak antara DG dengan titik P. Sehingga kita bisa integralkan dari dVP menjadi VP, kemudian integralnya dari mana ke mana? Dari 0 ke 0,4. Jadi dari integralnya kan biasanya kan dari X0 ya.
Maksudnya biasanya dari X yang lebih kecil ke X yang lebih besar. Karena kebetulan ujung kirinya itu ada di X0, maka kita integralkan dari sini sampai ke B. Sepanjang kawatnya itu, dari A sampai B. Dari 0 sampai 0,4. Jadi, nah, dx per 0,43 min X gitu ya. Karena dia dx, berarti ini sebenarnya X ya. Nah, kalau menurut saya ini agak susah pengerjaan integralnya. Sebenarnya ada cara cepatnya, tapi kita buat permisalan saja ya. Jadi saya misalkan bagian dalam ini itu sama dengan U ya. Sama dengan U. Jadi saya misalkan U itu sama dengan 0,43 dikurangi X ya. Dari permisalan ini kita peroleh hubungan antara DU dengan DX. Maka DU sama dengan min DX. Nah, karena nanti dx-nya berubah menjadi du ya, sedangkan dx ini itu kan kalau ini dx berarti batasnya pasti x kan, ini x sama dengan 0, ini x sama dengan 0,4, maka batas-batasnya juga pasti berubah. Maka kita harus tentukan batas-batasnya dulu. Batas-batas untuk x sama dengan 0, berapa x sama dengan 0, jadi kita tinggal masukkan x sama dengan 0 ke permisalannya tadi. Permisalannya tadi kan 0,43 ya, dikurangi X ya. Saat X sama dengan 0 berarti punya 0,43. Sekarang untuk X sama dengan 0,4, tinggal dimasukkan ke permisalannya tadi. Berarti U sama dengan 0,43 dikurangi 0,4. Sama dengan 0,03. Jadi kita punya batas bawah sama batas atas. Nah, sekarang kita tinggal substitusi saja. Substitusi K lambdanya atau rapat muatannya ini kan konstanta ya, jadi bisa keluar. Terus batas bawahnya ini, batas atasnya ini 0,43, dari 0,43 sampai 0,03 sesuai dengan permisalannya tadi kita. Terus dx jadi min du ya kan dari sini. Terus U-nya atau bagian ini 0,43 min X jadi U. Ya. Terus ini saya ubah batasnya, saya balik karena dia negatif ya. Sebenarnya terserah sih, cuma saya pengen balik aja. Negatif ini, terus batasnya dari batas atas menjadi batas bawah dan sebaliknya, tapi dengan menghilangkan negatifnya ya. Jadi seperti itu. Sekarang tinggal integral U aja, du U ya, seper U ya, integral dari seper U. Kalau integral dari seper U kan ln ya, ln U batasnya dari 0,43 sampai 0,03, kemudian dimasukkan batas-batasnya, operasi ln itu kalau pengurangan jadi seper ln 43, bisa terus seperti ini juga, ln awalnya kan ln 0,43 dibagi dengan 0,3, tapi bisa ditulis juga seperti ini. Terus kita tinggal dimasukkan aja, kita masukkan aja. Nilai K-nya itu kan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian rapat muatannya itu kan 10 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ln-nya, kita tinggal masukkan ln-nya. Ya. Kemudian kita tinggal mengkalikan dan kita peroleh potensial listrik di titik P. Potensial listrik di titik P sebesar 23,96 kali 10 pangkat 4 volt. Besar banget. Nah, itu untuk mencari potensial ya. Sekarang kita menuju ke bola ya. Mencari potensial di bola. Di soal ini soal bab 2 nomor 4 ya, tentang potensial listrik.
Di sini ada 2 buah kulit bola konsentris. Jadi ada kulit bola, ya 2 kulit bola. Jadi ini sebenarnya kulitnya saja. Berjari-jari R1, R1-nya itu 6 cm dan R2-nya itu 20 cm. Berarti ini R1-nya di sini. Dan R2-nya sini ya. Kulit bola bagian dalam diberi muatan Q, saya beri nama Q1 plus 8,85 mikrokolom. Sedangkan kulit bola yang luar atau yang ini ya, yang R2 ini diberi muatan min 8,85 mikrokolom. Hitunglah beda potensial antara kulit bola dalam dan kulit bola luar. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, jadi nanti banyak pilihan ya, tergantung soalnya ya. Yang barusan kita kerjakan tadi, itu kan kita menggunakan hukum kolom ya. Hukum kolom, seperti ini. Hukum kolom kan mirip dengan hukum kolom ya. Hukum kolom kan kaki gitu ya. Per R seperti ini, mirip seperti itu. Nah, kalau yang ini, itu sepertinya lebih mudah kalau kita menggunakan hukum Gauss ya. Karena dia simetris. Jadi pengerjaan integral di ruas kiri hukum Gauss itu relatif lebih sederhana. Nah, untuk mengerjakan ini ada prolognya. Untuk memperoleh beda potensial di antara kulit bola dan kulit luar, dapat dicari terlebih dahulu medan listrik di antara bola dalam dan luar, kemudian menggunakan hubungan dV sama dengan min E dot dr. Jadi ini ada satu metode lagi untuk mencari dV ya. Jadi kita mencari ini dulu, mencari medan listrik dulu. Kita mencari medan listrik di antara A sampai B, gitu, dengan menggunakan hukum Gauss. Kalau karena kasusnya seperti ini, kemudian setelah kita mendapatkan medan listrik, kita menggunakan persamaan ini untuk mencari beda potensialnya. Nah, berarti kita mulai dengan mencari medan listriknya dulu ya. Medan listrik, kita mulai mencari medan listriknya dulu dengan menggunakan hukum Gauss. Pertama, itu kan seperti teman-teman semuanya tadi ya, mengerjakan. Kalau menggunakan hukum Gauss, berarti kita buat permukaan Gauss terlebih dahulu. Permukaan Gauss-nya, karena dia itu bola ya, simetrik bola, gitu. Nggak kita buat permukaan Gauss-nya itu berbentuk bola juga di antara R1 sampai R2, itu karena emang pertanyaannya seperti itu. Karena medan listrik yang akan kita cari di situ. Nah, kemudian setelah kita buat permukaan Gauss-nya, kita cari muatan di dalamnya. Berapakah muatan di dalamnya? Berapakah muatannya ya? Muatannya ini kan tadi plus ya. Plus ini Q1 ya. Plus 8,85. Nah, ini plus Q1 ya. Q1. Dan Q2-nya ini min 8,85. Min ya. Nilainya sama. Gimana? 2 sama dengan min 8,85 mikrokolom. Jadi meskipun di samping permukaan Gauss itu ada muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan yang ada di dalam, tapi itu nggak pengaruh ya. Jadi muatan yang berpengaruh itu muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya saja. Jadi muatan yang ada di dalam permukaan Gauss itu atau Qi-nya itu sama dengan ini 8,85. Jadi kita tulis Qi-nya itu sama dengan plus 8,85 mikrokolom ya. Nah, kemudian kita menyelesaikan ruas kiri dari hukum Gauss-nya. Karena tadi E-nya itu konstan ya, karena simetris tadi, kita bisa keluarkan, terus tinggal luasan permukaan Gauss-nya adalah bola, di mana luas permukaan bola adalah 4 kali luas permukaan lingkaran ya.
4 pi R pangkat 2 Qin per epsilon 0. Kemudian kita tinggal apa ini? Kita tinggal pindah ruas saja ya, yang bagian 4 pi R pangkat 2-nya ini. Kita pindah ruas ke sini, ke ruas kanan. Terus kita masukkan Qin-nya. Ini Qin-nya. Terus kita masukkan ini epsilon 0-nya ya. Ini epsilon 0-nya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 itulah adalah epsilon 0. Terus 1 per R pangkat 2. Kalau saya kerjakan yang konstantanya seperti 8,5, 4 pi, 8,85 ini, kalau dikerjakan maka kita peroleh ini 10 pangkat 6 per 4 pi R pangkat 2. Masih ada R pangkat 2-nya ya. Nah, setelah kita dapatkan medan listrik di sini ya, di antara ini R1 sampai R2. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi saya tulis seperti ini ya, persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 itu persamaan yang menghubungkan antara medan listrik dengan beda potensial. Jadi kita masukkan. Jadi awalnya kan di sini ya, dV sama dengan min E dr ya. Kemudian kita integralkan ya. Kita integralkan dari mana ke mana. Dari ini 1 itu maksudnya jari-jari 1 ya. Jari-jari 1 sampai jari-jari 2. Sama jari-jari 1 sampai jari-jari 2. Kenapa kok dari R1 sampai R2? Karena biasanya atau umumnya integral itu kan normalnya ya, kalau positif nilainya ya. Itu kan dari titik 0 ya ke kanan ya, ke kanan, atau ini kan karena radial berarti ke arah luar radial. Berarti karena R1-nya itu lebih dekat dari 0, maka R1 dulu. Perjanjian seperti itu ya. Jadi R1 ke R2 sama dengan min R1 ke R2. Nah, kalau ini ditulis lagi, berarti kan ruas sebelah kiri ya, dV, kalau diintegralkan jadikan V ya, V R1 R2. Atau kalau ini R2 ya. Kalau ditulis lagi, itu kan berarti seperti yang ini, F R2 min F R1 dibagi dengan sama dengan min R1 R2 EDR. Kalau saya tulis ini 2 saja ya, seperti ini. Nah, maka F2 min F1 itu apa ini? F21 ya, kalau di perjanjian diktat ya, F21 sama dengan F2 dikurang F1, F21 sama dengan min R1 ke R2. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja. Ada yang bertanya masalah Qin ya, habis ini ya. Nah, kita tinggal masukkan medan listriknya ya. Medan listriknya kan kita sudah cari tadi, medan Gauss, jadi hukum Gauss ini ya, dengan variabel R ya. Kita tinggal masukkan ini berarti ini E-nya. Kemudian konstantanya itu dikeluarkan boleh ya, dikeluarkan dari integral, terus tinggal dr per R pangkat 2. Itu yang diintegralkan. Jadi integral dari 1 per R pangkat 2. 1 per R pangkat 2 itu integralnya itu min 1 per R. Kemudian ini negatif dengan negatif saya hilangkan. Sehingga kalau dimasukkan ininya, batasnya tinggal seperti ini. 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Nah, kemudian kalau kita hitung, ternyata nilainya itu 1 per R2 itu kan lebih jauh ya. Berarti kalau lebih jauh
kan sepernya kan lebih sedikit dikurangi yang lebih besar, maka nilainya negatif. Nah, ternyata nilainya itu negatif. Nah, artinya negatif itu maksudnya, ini kan kita tadi itu misalkan ya, jadi kita sebut aja perjanjiannya itu dari kiri, dari 1 ke 2, itu kan F21. F21 itu negatif, berarti potensial 1 itu lebih besar ya, berarti ini ada artinya. Ini berarti V1 itu lebih besar daripada V2, potensial 1 lebih besar daripada potensial 2. Gitu. Jadi beda potensial antara kulit bola adalah 66,34 kali 10⁴ volt, dengan catatan kalau V1 lebih dari V2 itu nanti gimana? V1-nya itu kan V1 itu di R1 ya. Sini ya. V1, V2 itu ada di R2 ya, jari-jari di sini V2. Nah, kalau V1-nya itu lebih besar, potensial yang lebih besar, berarti arah medan listriknya kemana? Sana ya? Keluar ya? Jadi, misalnya ada potensial ya, misalnya ada potensial A, terus ada potensial B. Antara potensial A dengan potensial B ini punya beda, namanya beda potensial. Potensial A lebih besar daripada potensial B. Saya anggap seperti ini, lebih tinggi ya, lebih tinggi misalnya. Lebih tinggi. Berarti ini saya gambarkan potensial seperti tinggi ya. Ini B. Nah, karena potensial A lebih tinggi, berarti seakan-akan A itu lebih tinggi. Kalau A lebih tinggi itu berarti seakan-akan ada yang mengalir ya. Kalau sesuatu yang lebih tinggi kan berarti kan ada yang mengalir ya. Ada yang mengalir. Apa yang mengalir? Yang mengalir adalah medan listriknya, arah medan listriknya. Nah, kalau ada beda potensial berarti ada arah medan listrik. Arah medan listriknya itu mengalir dari yang tinggi, potensial tinggi ke potensial yang rendah. Berarti nanti medan listriknya itu arahnya ke B ya. Gitu ya, ke B, gitu arahnya ke B. Nah, sama seperti ini. Kalau V1-nya lebih tinggi daripada V2, maka arah medan listriknya itu ya ke sana. Nah, gitu. Itu hubungan antara beda potensial dengan arah medan listrik. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari Mas Rehan mengenai Ki-in-nya ya. Di mana ya? Ki-in itu, jadi tadi saat kita mengerjakan apa hukum Gauss, mengerjakan mencari medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss, itu langkah pertamanya kan kita bisa menentukan permukaan Gauss-nya ya. Tentunya seperti ini aja, permukaan Gauss-nya. Kita buat permukaan Gauss-nya dulu. Tentu permukaan Gauss yang kita buat seperti yang kita bahas tadi, permukaan yang kalau bisa nanti pengerjaan integralnya itu bisa sesederhana mungkin, gitu. Jadi nanti kita buat permukaan yang simetris dengan medan listrik si muatannya ya. Nah, karena karena muatannya itu ada di silinder ini ya, maka kita bisa buat permukaan Gauss-nya itu silinder juga supaya simetri. Nah, setelah kita membuat permukaan Gauss-nya kan ini kan ya. Ini tuh penampang depan dari soal ini ya. Nah, setelah kita buat permukaan Gauss-nya, terus kita mencari Ki-in-nya ya. Ki-in itu tadi jumlah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Berapakah jumlah muatannya? Berarti yang kita pedulikan, yang kita lihat itu hanya muatan di dalam permukaan Gauss. Apakah itu tidak ada? Apakah itu ada? Apakah nanti netonya atau jumlah resultannya itu sama dengan 0? Pokoknya terserah. Pokoknya berapakah jumlah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Jadi harus ditentukan dulu permukaan Gauss-nya seperti apa dulu.
berhubung ini adalah konduktor ya. Berhubung ini adalah konduktor. Jadi kembali ke kasus tadi, ke kasus konduktor. Kasus konduktor tadi itu kan ini silinder ya. Anggap ini silinder. Ada silinder yang tengah ya, ada silinder yang tengah dan ada silinder yang berongga, namanya silinder apa? Koaksial tadi ya. Silinder yang bagian luar ya, silinder luar yang berongga. Silinder luar itu punya dua permukaan. Ini permukaan dalam ini sama permukaan luar atau jari-jari dalam sama jari-jari luar. Di soal itu disebutkan kalau silinder yang dalam itu dikasih muatan plus Q, ya, dikasih muatan plus Q. Terus silinder luar itu dikasih muatan min Q, min 3Q ya tadi ya, min 3Q. Ini belum adanya induksi ya, belum ada proses induksi. Saat kita membuat permukaan Gauss di sini, maka kita harus mencari atau mencari muatan yang ada di dalam luas permukaan Gauss-nya. Ada yang terpental ya, bentar. Nah, begitu. Apa tadi? Tadi belum induksi ya. Tadi belum proses induksi. Jadi muatannya itu plus Q di silinder yang tengah, di silinder dalam, sedangkan silinder yang luar itu min 3Q. Nah, saat kita membuat permukaan Gauss di antara B sampai C ya. Maka Q-nya itu adalah total muatan yang ada di dalam situ. Di dalam sini. Di dalam sini ya. Muatannya apa? Nah, ini kasusnya adalah konduktor. Dia itu konduktor. Jadi, kalau konduktor itu, kan kalau ini konduktor ya. Konduktor. Terus ada muatan ya. Muatannya itu bebas bergerak ya. Sifat konduktor kan seperti itu. Muatannya bisa bebas bergerak. Sana, ke sini, ke sana, ke situ, kemari. Nah, begitu. Nah, kemudian konduktor juga akan terjadi induksi. Jadi permukaan dalam silinder yang luar ini, permukaan dalamnya ini kan, itu terinduksi oleh min Q. Ini min Q ini. Jadi min Q. Tetapi, nah ini konsekuensinya. Tadi kan, ini kan totalnya kan min Q ya, min 3Q ya ini ya. Muatannya kan min 3Q. Karena sudah min Q-nya sudah ke sini, berarti ininya jadi min 2Q. Jadi nanti total di silinder bagian luarnya ini tetap min 3Q. Sesuai dengan soalnya kan ya, min 3Q. Cuma distribusi muatannya itu di permukaan. Ini permukaan luar, sama ini permukaan dalam. Distribusinya seperti itu karena pengaruh induksi oleh ini muatan di sini. Nah, oleh karena itu, kalau kita menghitung berapa muatan di dalam permukaan Gauss, berarti ada berapa muatannya? Ini plus Q, ini min Q. Berarti 0. Ya, apanya ya? Q-nya 0. Jadi pertama mungkin kita harus tahu bagaimana sifat itu ya. Sifat distribusi muatan pada konduktor. Jadi distribusi muatan pada konduktor itu selalu ada di permukaan. Kalau ini tidak ada, kalau misalnya ini tidak ada, silinder di dalam ini tidak ada, maka distribusi muatan di silinder luar ini cuma ada di permukaan yang bagian luar. Itu. Yang di luar aja. Nah, berhubung ini ada silinder dalam ini, maka ada induksi ya ini ya. Jadi distribusinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi intinya itu mencari muatan di dalam permukaan Gauss gitu aja. Cuma yang perlu dihati-hati itu saat
menjumpai yang konduktor, harus tahu sifat-sifatnya ya. Nah, Oh iya mungkin Mas, itu ya. terima kasih. Baik Ya. Mas. Mungkin saya tambahkan lagi. Jadi nanti mungkin harus cari tahu dulu saat mengerjakan soal apakah dia konduktor atau isolator. Ya, itu. Terus tadi kita sudah mengerjakan yang potensial listrik ya. Sekarang kita coba mengerjakan yang kapasitor. Kayaknya terlalu cepat ya. Jadi saya loncati dulu ya ini ya. Jadi ini pembahasannya ini langsung ke kapasitor yang sudah punya kapasitansinya. Jadi di sini ada 5 buah kapasitor. Ada C1, C2, C3, C4, dan C5 tersusun seperti pada rangkaian ini. Nah, pertanyaannya, tentukanlah kapasitansi total. Berarti keseluruhannya. Terus yang kedua, itu muatan total. Terus yang C ini muatan pada C4 dan C5. C4 itu di sini berarti. Ini C4 sama C5. Sini C5. Terus energi dalam kapasitor. Pertama kita mengerjakan poin A dulu, kapasitansi total. Mencari kapasitansi total. Atau ekivalen ya. Sebelumnya kan kita sudah pelajari kalau kapasitor dirangkai paralel ya, dirangkai paralel itu. Misalnya kapasitor yang dirangkai paralel seperti ini. Ini C1 ya. Saya anggap ini CA misalnya. CA ini CB. Maka kapasitansi totalnya itu sama dengan kapasitansi total saya anggap sebagai CT ya. Sama dengan CA ditambah CB ya. Karena kapasitornya disusun secara paralel. Kalau kapasitornya disusun secara seri, maka CT-nya, kalau ini adalah CA, CB, KCT-nya itu adalah, seper CT-nya adalah 1 per CA ditambah 1 per CB. Itu ya, konsep untuk mengerjakan ini. Nah, ini kebalikannya resistor berarti ya, kebalikannya resistor. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, berarti kan kita harus mencari satu kapasitansi yang mewakili sebagai kapasitansi total ya. Jadi yang mari kita kerjakan itu ini dulu ya. Bagian ini dulu ya. Jadi saya tulis lagi di sini. Ini saya tulis sebagai kalau di sini saya tulis sebagai CP1. CP1. Jadi CP1 itu adalah saya mengerjakan dulu rangkaian ini. Ya. Ini C1. Ini C2 dan ini C3. Nah, kalau kapasitor dirangkai seperti ini, berarti kita menggunakan konsep yang ini ya. Dijumlahkan ya. Maka CP1 itu sama dengan C1 ditambah C2 ini ditambah C3 sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 mikrofarad sesuai dengan soalnya ya. 1 tambah 2 sama tambah 3. Kita peroleh
berapa ini? 6 ya. 6 mikrofarad. Ini adalah CP1. Sehingga setelah CP1 kita kerjakan seakan-akan rangkainya itu menjadi ini. Ini ada beda potensialnya, baterainya. 6 volt. Ini CP1. Ini berapa ini? C4 ya. Soalnya kan C4. Ini C, kali ini C5. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan CP1 ini menjadi seperti ini ya, maka kita bisa menyederhanakan lagi. Jadi kita mengerjakan ini, kapasitor CP1 dan CP4 sebagai rangkaian seri, gitu ya. Sebagai rangkaian seri. Kalau rangkaiannya seri, ini, berarti saya kerjakan yang ini. Mohon maaf rame ya. Nah, CP1, rangkaian seri dari kapasitor CP1 dan CP4 itu saya tulis sebagai CP2. Ini adalah CP2. Nah, berarti ini CP2 ya. CP2 sesuai dengan konsep yang barusan kita review ya, tentang rangkaian kapasitor itu sama dengan 1/CP2 sama dengan 1/C ditambah 1/C gitu ya. Berarti 1/CP1 ditambah dengan 1/C4 gitu ya. Sama dengan ini. Di sini ada. Ini 1, ini 2. CP2. 1/C1 ditambah 1/CP4, di mana CP1-nya sama dengan 6, karena ini 6, ditambah 1/CP4-nya adalah 6 juga, karena di soal juga ada 6. Kalau kita jumlahkan jadi 2/6 mikrofarad, kemudian kita bisa sederhanakan jadi 1/3 ya. Kemudian jangan lupa dibalik, tadi kan 1/CP, kita buat jadi CP. Kita balik yang asalnya 1/3 jadi 3. Nah, kita sudah peroleh CP2. Jadi, setelah mengerjakan ini, CP2, rangkaian seolah-olah menjadi ini CP2, ini C5 ya. CP2, C5. Ini 6 volt. Nah, kalau ini, kalau sudah menjadi rangkaian seperti ini, berarti kan ini kan seperti ini ya, bentuk ini ya, bentuk ini ya, paralel ya. Bentuk paralel dari kapasitor, 2 kapasitor. Berarti kita jumlahkan lagi. Jadi, kapasitor total dari CP2 dan CP5 saya tulis sebagai ini adalah CP3 ya, ini CP3. Jadi CP3 adalah penjumlahan dari CP2 ditambah dengan C5, di mana CP2-nya adalah 3 mikrofarad dan C5-nya adalah 9 mikrofarad. 9-nya dari soal ya. Kalau dijumlahkan jadi 12 mikrofarad. Jadi nilai kapasitansi totalnya adalah 12 mikrofarad. Jadi nanti tinggal CP2 dan CP5-nya kan sudah menjadi 1 ya. Ini sebagai CP3. Ini CP3. Nah, CP3-nya ini adalah kapasitansi total. Nah, kita sudah mencari apa ini? Sudah mencari kapasitansi total. Ya. Kemudian kita mencari total muatan, bisa kita poin B ya. Berapakah muatan totalnya? Kalau muatan totalnya berarti kan, nah hubungan kemarin kan sudah dikasih tahu ya. Hubungan antara, kita review sebentar. Tadi kan hubungan antara Q dengan V ya, gitu. Q dengan V, semakin besar Q, semakin besar V. Kemudian dihubungkan dengan sebuah konstanta C gitu ya. Kalau Q total berarti
C-nya juga C total ya. C total. V-nya, ya ini beda potensial yang ada di si rangkaian itu. Berapa? 6 ya? 6 volt. Berarti Q total sama dengan C total dikali V. Seperti ini ya. Seperti ini. Q total sama dengan C total dikali V. Di mana C totalnya adalah seperti yang barusan kita kerjakan. 12 kali 10 pangkat min 6. Dan V-nya adalah beda potensialnya, yaitu 6 volt. 2 dikali, jadi sama dengan 7 kali 7 pangkat 7,2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Itu muatan totalnya, total muatannya. Sekarang berapakah muatan pada C4 dan C5? C4 itu di mana? C4 di sini ya. C4 kan di sini. Sedangkan C5 itu di sini. Yang paling dekat dengan beda potensial ya, C5. Berapakah muatannya di C4 dulu? Berapakah muatannya di C4? Muatan di C4 itu kan kita C4 kan di sini. Berarti kalau kita mempunyai hubungan antara Q dengan C, B tadi, muatan di C4 ini itu berarti ini. Itu muatannya sama dengan ini ya. Sama dengan ke sini. Kita lihat dulu. Jadi muatan di C4 itu sama dengan muatan yang ada di CP1. Kalau kita langsung kerjakan C-nya kan seharusnya bisa ya. Kalau ini Q di sini, terus CP2 seharusnya. Sorry, ini seharusnya CP2 ini ya. Oh iya benar, CP2. Jadi kalau kita mencari muatan di sini, muatan di C4, berarti kalau rangkaian seri itu kan muatannya sama ya, harusnya kan sama. Arus itu kan sama dengan muatan per waktu ya. Jadi arus itu mengalir dari sini ke sini itu sama kalau rangkaiannya seri. Berarti kita berangkat dari rangkaian mana ini? Ini ya. Jadi kan rangkaian awalnya kan ini. Terus kalau kita kerjakan CP1, maka rangkaian keduanya menjadi seperti ini ya. Ini rangkaian keduanya seperti ini. Nah, kalau rangkaian keduanya seperti ini berarti kan arus atau muatan yang melewati dari sini ke sini itu kan sama ya. Sama kan? Arus yang melewati dari sini ke sini itu sama, maksudnya sama-sama melewati C4, melewati CP1 yang besar muatannya sama. Karena itu, karena masih ada 2 kapasitor, maka kita cari kapasitor total yang ada di sini dulu. Berarti CP2 ya, kapasitor total yang di sini kan CP2. Berarti, nah, ini CP2-nya ini. Nah, setelah kita melihat CP2, berarti kita bisa menggambarkan ulang CP2 dan ini 6 volt. Jadi dari ujung sini ke ujung sini itu berapa volt? 6 volt ya, karena beda potensial dari baterai ini didistribusikan secara paralel ya, secara paralel oleh rangkaian ini ke kapasitor ini CP2 dan CP5.
Nah, sifat tegangan kan dengan paralel kan sama nanti ya. Kalau tegangan pada rangkaian paralel kan sama. Tegangan di C5 itu sama dengan tegangan yang ada di CP2. Maka tegangan di CP2 itu sama dengan 6 ya. Dengan 6, maka mencari muatan di rangkaian ini kan tinggal Q sama dengan CP2 dikali dengan V gitu. CP2. Jadi kalau digambarkan lagi, ini CP2 ya. Terus ini ada V ya. Ada beda tegangan. Ini V. 6 ya, V-nya sama dengan 6 volt. Maka kita bisa tahu ya muatan yang mengalir dari sini ke situ. Muatannya sama dengan CP2 kali dengan apa ini? Voltnya VA. V. Kalau ini AB berarti ini VAB. Nah, ini kalau dijelaskannya seperti ini. Muatan di C4 sama dengan muatan di CP2. Sehingga karena CP2 merupakan rangkaian listrik dari CP1 dan CP4, maka bisa digambarkan seperti ini. Ini seperti ini loh, seperti kalau kita punya rangkaian ini, dua ini. Misalnya seperti ini volt, ini C1, C2. Untuk mencari muatan, itu kan berarti kan untuk mencari ini ya, dari sini ke sini, Q total berarti ya. Untuk mencari Q total kan, dari sini ke sini kan Q total. Berarti kan kita mencari V-nya dulu. Kita mencari V-nya dulu. Kita mencari C totalnya dulu kan, supaya nanti bentuknya seperti ini. Nanti bisa diangan-angan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk mendapatkan C4. Gimana kalau mendapatkan C5? Kalau C5, nah muatan di C5 itu sama dengan muatan di CP3. Kalau kita lihat di CP3, nah untuk mencari C5 berarti kita harus mencari semua kapasitornya ya, kapasitansinya ya. Sehingga nanti menjadi CP3. Jadi kalau CP3 kan ini kan bentuknya kan seperti ini ya. Nah, ini kan CP3 ya. Nah, muatan di sini itu sama dengan yang ada di mana nih? Di C5. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Terus untuk yang poin D, itu energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor. Jadi kalau dilihat dari buku diktat itu, kita diberi rumus persamaan hubungan antara energi dengan kapasitor. Kapasitansi ya. Di mana persamaannya adalah setengah dikali C total dikali V pangkat 2. Berarti kita harus mencari C totalnya dulu. Karena tadi kita sudah mencari C totalnya, nilainya kan 12 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan kemudian V-nya kan beda potensialnya kan 6 ya, 6 volt ya. Tinggal disubstitusikan saja, dipangkatkan 2 kan, sehingga kita peroleh energi yang tersimpan di dalam rangkaian kapasitor tersebut.
Oke, kita lanjutkan ke ini ya, sedikit mengenai pergeseran listrik. Jadi pergeseran listrik itu subbab yang yang membahas mengenai dielektrik ya. Jadi pembahasan awal sebelumnya kan hukum Gauss itu diasumsikan berada pada ruang hampa ya. Jadi muatannya itu berada di ruang hampa. Kemudian saat daerah medan listriknya itu diberi dengan isolator atau bahan dielektrik, itu akan terjadi pergeseran. Nah, sekarang kita harus pahami dulu bagaimana hukum Gauss itu ya. Jadi hukum Gauss itu kan persamaannya seperti ini. E dA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini asumsinya ini kan berada dalam ruang hampa. Nah, kita ambil contoh plat sejajar ya, karena lebih mudah ya, di plat sejajar. Jadi ini ada plat sejajar, plat kapasitor sejajar. Plat yang bagian kiri dikasih muatan positif, plat yang sebelah kanan dikasih muatan negatif. Jadi nanti arah medan eksternalnya itu adalah ini ya, ke arah ke sana ya, dari positif ke arah negatif. Kita sebut sebagai E0 adalah medan eksternal. Ini adalah hukum Gauss ya, hukum Gauss. Nanti karena di sini itu ada tidak ada bahannya, ruang hampanya. Tetapi saat dia diberi bahan isolator misalnya, maka akan bisa terjadi pengkutupan, pensejajaran, bisa jadi induksi. Tergantung bahannya ya. Kalau bahannya itu polar, seperti yang kemarin ya, dan non-polar. Kalau polar itu kan di dalam molekulnya, di dalam dirinya kan sudah ada kutub-kutubnya ya. Jadi saat bahan itu polar dimasukkan ke sini, maka dia itu mensejajarkan diri saja karena adanya medan eksternal, mensejajarkan diri. Tetapi kalau bahan itu non-polar, dia itu belum punya kutub di molekulnya, belum punya kutub ya positif dan negatif di molekulnya. Tetapi karena adanya medan eksternal ini, itu ada kayak induksi gitu, pengkutupan, induksi. Jadi pusat kutub positif dan negatifnya itu berpindah. Jadi nanti seperti ini, ya kira-kira seperti itu. Intinya nanti ada positif, ada yang negatif ya. Karena medan eksternnya itu ke arah sana ya. Jadi cenderung positif itu bergerak, muatan positif bergerak searah dengan medan listrik ya. Positif bergerak medan listrik dan sebaliknya yang negatif bergerak berlawanan dengan arah medan listrik. Jadi nanti posisinya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu ada positif dan negatif, saling meniadakan ya, meniadakan. Nah, di ujung-ujungnya ini itu ada negatif ini, muatan. Kita sebut sebagai Q aksen. Dan ini juga ada Q aksen gitu. Ini negatif, ini positif gitu. Nah, padahal ini juga ada Q, ya kan? Nah, bentar. Karena ini ada min Q dan ada plus Q ya. Jadi seakan-akan ada medan lain ya, akibat dielektrik ini. Namanya ini, medan ini. Nah, medannya ini, karena karena polarisasi ya, atau karena induksi tadi ini, itu arahnya berlawanan ya dengan medan eksternal, sehingga efeknya itu mengurangi medan eksternal. Nah, karena ada pengurangan medan eksternal, seakan-akan ini di bagian ini itu ada pengurangan atau perbedaan Q ya. Awalnya kan Q dari medan eksternal. Terus karena ada medan ini, ada induksi tadi, itu ada min Q-nya di sini. Pengurangannya. Kalau ini min Q,
berarti ada plus Q-nya ya, pengurangannya. Jadi saat di sini ya dikasih dielektrik, maka hukum Gauss-nya itu seperti ini. Jadi Q in-nya itu sama dengan Q min Q aksen. Q aksennya itu karena Q induksi ya. Nah kemudian kan daripada susah ya mencari Q min Q aksennya ya, lebih baik kita mendefinisikan ulang. Jadi ada yang namanya pergeseran listrik D, disimpulkan dengan D. Maka hukum Gauss untuk dielektrik ya, itu seperti ini. dA sama dengan Q per epsilon 0, di mana D-nya sama dengan KE, atau gini ya tulisannya, KE. Nah, di sini ada K ini konstanta dielektrik ya. Konstanta dielektrik. Hubungannya antara D dengan K itu seperti ini. Ini akibat karena ada dielektrik di dalam kapasitor. Nah, kemudian kita coba mengerjakan soal latihan ya di ini. Penjelasan aja ya. Di contoh latihan di halaman berapa ini? Nomor 2.11. Di sini ada 2 keping sejajar. Ada 1 sama 2 ya, keping sejajar. Dan terdapat 2 bahan dielektrium yang dipasang seri. Dielektrium pertama mempunyai tebal 2 mm dengan tetapan 4, dan dielektrium kedua yang tebalnya 4 tebal ya, dengan tetapan 6. Tetapan itu maksudnya K tadi ya, K tetapan konstanta dielektrik. Terus luas 2 bahan dielektrium masing-masing 1 cm kuadrat. Kuat medan listrik dalam dielektrium pertama adalah 10/4. Listrik di sini adalah 10/4 ya. Tentukan pertama medan atau kuat medan listrik dalam dielektrium kedua. Jadi di sini kan ada medan listriknya ya. Jadi karena dia plat sejajar ya, dan diberi muatan plus dan muatan negatif, maka di sini ada medan listriknya. Tapi di sini seperti tadi soal tadi, seperti yang dikatakan soal tadi, itu ada bahannya berbeda. Ini bahan disebut dengan ini dinamai dengan Ki1 dan ini Ki2. Kalau kuat medan listrik dalam dielektrium pertama itu kan diketahui kan 10/4. Pertanyaannya, berapakah medan listrik di sini? Di sini. Berapa? Nah, di soal ini itu atau di penyelesaiannya itu menggunakan permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss-nya itu melingkupi di daerah perbatasan ini. Ya, perbatasan ini. Terus, nah, gini ya. Ini kan untuk hukum Gauss untuk dielektrik ya. Q-in epsilon 0. Nah, ruas kiri itu definisi dari apa? Neto flux ya. Jadi kita bisa cari neto fluxnya. Neto flux itu tadi sudah dikasih tahu ya. Neto flux itu kan berarti kan ada arah medan yang melalui luasan ya. Nah, sekarang kita lihat permukaan Gauss-nya. Ada medan apa saja ini? Di sini ada medan, yang pertama ini ada medan, situ ya, ada medan E2 ya. Terus ke sininya ada medan E1, atau kita sebut sebagai D2 di sini, karena dia ada di bagian yang kedua, di daerah kedua. Dan ini, yang bagian ini, kita namai dengan
D1. Sekarang kita lihat permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss-nya ini D2-nya keluar ya. Kalau keluar itu berarti positif ya. Berarti positif. D2 positif D2. Nah, sedangkan ada yang masuk. Kalau yang masuk tadi perjanjiannya apa? Negatif ya. Yang masuk itu ini D1. Ya, ini D1. Min D1. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita ngerjakan yang ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kanan. Key in. Key yang ada di dalam permukaan Gauss. Di dalam permukaan Gauss ini ada muatannya enggak? Enggak ada ya. Muatannya tadi kan di sini. Di sini. Di sini muatan induksinya. Terus ini ada muatan, ini muatan induksinya. Di sini nggak ada muatan. Berarti berapa? Nilainya 0 ya. Nah, sekarang kita peroleh persamaan ini. Ya, persamaan ini. Nah, karena A-nya sama, luas permukaannya kan sama kan ini. Luas permukaannya sama, maka A-nya bisa dicoret, ya. Tinggal sisa D1 sama dengan D2. Nah, tadi itu hubungannya antara D dengan E, itu kan ini ya. Oh, tadi saya salah ya. Hubungan antara D dengan E. Ini bukan K ya? Epsilon ya? Ya. Ini kah? Nanti bisa dilihat ya, koreksi ya. Nah, hubungan antara D dengan E, ini. Jadi D sama dengan epsilon E. Kalau dia D1, maka ini epsilon 1 dan E1. Sedangkan epsilon 1 itu adalah hubungannya dengan apa? Ini kan hubungannya dengan K kali epsilon 0. Soalnya kan kita biasanya menggunakan ini ya, menggunakan ruang hampa. Ruang hampa itu kan vakum itu ya. Jadi 0 ya, epsilon 0. Kalau dia itu ada dielektrik, maka dia nggak pakai 0. Dia epsilon gitu aja. Nah, epsilonnya itu hubungannya itu antara epsilon dengan epsilon 0 adalah dihubungkan dengan konstanta dielektrik. Berarti epsilon sama dengan K epsilon 0. Itu. Nah, kemudian kalau epsilonnya diuraikan menjadi K epsilon 0, jadi seperti ini. Epsilon 0-nya kan sama ya. Sama. Terus K1 sama K2. K1, K itu kan ketetapan dielektrik. Itu kalau dilihat dari soalnya itu, untuk yang bahan yang pertama itu, nilainya 2. Oh, 4 ya, 4. Terus yang kedua itu nilainya 6. Berarti ini 4, dan ini 6. Kalau disubstitusikan, kita bisa dicoret-coret. E1-nya kan sudah diketahui tadi ya, dari soal 10 pangkat 4. K1-nya 4, K2-nya 6. Kalau dikerjakan, jadi ini jawabannya 6.000 ya. 6.666,7. Nah, itu untuk E2-nya. Medan listrik di sini. Sininya, medan listrik di situnya. Nah, selanjutnya muatan masing-masing keping. Kalau teman-teman kemarin perhatikan medan listrik di sini, medan listrik plot Zazer itu kan ini ya, per epsilon 0 ya. Ini menggunakan hukum Gauss sebenarnya, menggunakan hukum Gauss. Bisa dilihat lagi. Nah, karena dia ini dielektrik, bukan vakum, maka bukan epsilon 0 lagi, tapi epsilon. Epsilonnya itu kalau ini 1 berarti ini 1 gitu ya. Terus ini berarti seperti itu ya. Terus ini kan rapat muatan luas ya, sigma ya, karena memang kapasitornya itu mempunyai luas seperti itu, makanya dikali A yang bagian bawah, sehingga Q atau sigma A itu menjadi Q, dan di sini sisanya adalah A epsilon. Sehingga nanti kita tinggal pindah ruas saja. Jadi Q sama dengan ini, Q sama dengan A epsilon 1 dan E 1. Epsilon-nya 1 ini
diuraikan jadi K epsilon 0 E1. E1-nya itu tadi sudah diketahui 10 pangkat 4 ya. E1-nya adalah 10 pangkat 4, terus epsilon 0-nya adalah 8,85, terus luasnya adalah tadi apa tadi? 1 cm kuadrat. Kalau diubah ke meter naik 2, tapi ordernya 2 jadi 10 pangkat 4. Terus ini 4 ini tetapannya ya. Tetapan di E sama dengan 1. Hasilnya sama dengan ini, 3,35. Berarti tinggal tahu konsepnya ini aja, medan listrik pada plat sejajar. Pada plat konduktor ya. Pada plat konduktor. Nah, E2-nya berapa? E2-nya ternyata sama dengan E1. Nanti bisa teman-teman kerjakan lagi. Sama aja berarti ya. Nanti E2-nya itu kok E2-nya? Q-nya. Ini Q di Q1 ya. Q1-nya. Q di sini ya. Q di sini ya. Berarti Q di sini. Seharusnya Q di sini juga sama ya. Nah, sekarang sedikit lagi ya. Kapasitansi sistem. Kapasitansi sistem. Jadi di sini sistemnya kan ada apa ini? Kapasitor plat ya. Kapasitor plat itu rumusnya apa? Rumusnya ini kalau pengen seperti ini ya nggak apa seperti ini. Kapasitor plat itu rumusnya kan C apa ini? A epsilon D ya. Ini kan? Ya ini C. Kapasitansi untuk kapasitor yang plat. Tapi kalau kita lihat ini seakan-akan kapasitornya itu ada 2 ya. Ada 2 kapasitor yang dirangkai apa nih? Dirangkai seri kan ya. Jadi arah medan listriknya kan ke arah sana. Terus dia melewati kapasitor. Nah, jadi kan kayak seri gitu ya. Seri. Ini C1 misalnya, ini C2. Nah, sekarang kita cari C1. C1-nya apa? C1-nya A. A epsilon 1, D-nya sekarang itu tidak dari sini ke sini lagi. Dari sini ke sini aja. D1 ya. Ini D1. Dan C2-nya sama dengan A, sama-sama A, hanya sama kan? Karena luas permukaannya kan sama. Dari sini ke sini. Ini sama. Epsilon 2, karena bahannya beda, dan D-nya D2. Nah, kapasitor totalnya dari rangkaian seri kan berarti kan seper C total sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ya. Seper C1 itu berarti apa ini? A, E, itu D gini ya. D1 ditambah seper C2. C2-nya kan ini, berarti A epsilon 2 D2. Ini kan seper CT. Ini ya. Maka CT-nya adalah 1 per ini aja. D1 per A epsilon 1 ditambah D2 A epsilon 2. Nah, seperti ini ya. Seperti ini terakhirnya. Seperti ini terus bisa diuraikan lagi jadi seperti ini. Jadi untuk mencari kapasitansi sistem itu bisa kita analogikan ya, di rangkaian ini ya. Rangkaian seri C1 dan C2. Tapi di sini ada dielektriknya ya. Dielektriknya. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka kita peroleh sekian farad gitu ya, kapasitansinya sekian farad. Nah, pertanyaan soal yang terakhir itu beda potensial antara kedua lempeng. Beda potensial di antara sini dan sini.
Beda potensial itu kan kalau kita punya hubungan antara Q sama dengan C, potensial itu V sama dengan I per C gitu ya. Sekarang tinggal muatannya berapa dan C totalnya berapa. Q-nya kan sudah tahu tadi ya, Q-nya kan 3,5 dimasukkan, terus Q-nya kan 3,5 kali 10 pangkat min 11. Kemudian C-nya, C totalnya kan sudah tahu ini ya. Sudah barusan kita cari 3,33 kali 10 pangkat min 12. Berarti itu berapa ini? 2, nanti bisa dilihat di diktatnya. Ini 26,9 volt ini. Sepertinya. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kayaknya ini waktunya kurang 4 menit lagi. Kalau tidak ada, saya yang beri pengumuman, Mas Alif. Oke, Pak. Ya. Tidak ada nih teman-teman, nggak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, ini ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kuis 1 remedi hari Sabtu jam 9 ya. Sudah ada komunikasi dengan Komting. Kemudian hari Selasa kuis kedua. Kuis topiknya adalah hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor. Seperti topiknya Mas Alif hari ini. Oke. Topiknya adalah itu. Nah, malam hari sebelumnya, ya seperti sebelumnya, atau sore sampai malam hari, itu nanti ada tugas. Jadi tugas ini saya berikan dalam bentuk seperti yang sebelumnya, ya, hanya waktunya saya perpanjang. Mulai jam 4 sampai jam 9 malam. Isinya sama. Jadi isinya, maksud saya adalah agar memaksa Anda belajar untuk besok paginya. Ya, materinya hukum Gauss, potensial listrik, dan kapasitor. Oke. Tapi waktunya panjang, jadi Anda mengerjakannya bisa milih gitu ya. Mau milih yang malam hari bisa, yang sore hari bisa, yang penting bisa diselesaikan ya. Waktunya panjang, 5 jam. Saya buat 5 jam, tapi tentu saja kemungkinan besar nggak sampai 5 jam sudah selesai. Dan sekali lagi saran saya, waktu belajarnya itu berdiskusi. Ya, justru saya sangat menyarankan agar Anda melakukan diskusi dengan teman-teman gitu, pakai Zoom gini ya, atau kalau sudah berani offline ya ketemu, hati-hati dengan kesehatan, ketemu atau apalah gitu ya, asalkan tidak sekedar sharing jawaban. Jadi maksudnya tugas itu diusahakan ada kerjasama dalam bentuk belajar bersama. Ya. Tugas yang pertama barangkali perlu saya nanti ulangi sekali lagi, kayak ada remedi gitu, karena ada baiknya nilainya diperbaiki. Nanti kapan kan saya buka gitu, insya Allah. Tugas yang pertama, kemarin nilainya masih belum memuaskan, mungkin Anda belum memanfaatkan dengan baik ini, belajar bersama teman-teman ini ya. Silakan belajar bersama-sama. Oke, jadi hari Sabtu ya, lalu hari Senin malam berarti ya, Senin malam, bukan malam, sore sampai malam itu tugas. Anda ambil waktu tidak harus 5 jam, tapi secukupnya untuk menyelesaikan tugasnya itu. Hari Selasa ada quiz ya, dengan topik yang sama dengan yang hari ini,
tugasnya juga sama dengan hari ini. Kemudian hari Kamisnya kita lanjut dengan bab 3. Oke. Bab 3 minggu depan ini kan minggu ke berapa ya? 6. Ya, minggu ke-6. Nah, bab 3 kita masuk nanti 2 kali pertemuan insya Allah sudah selesai. Kita dapat jadwal atau fisika ya, jadwalnya itu minggu ke-9. Ya, matematika minggu ke-8, fisika minggu ke-9. Nah, kalau menurut SKPB, maka kalau waktu kuliahnya itu tidak dipakai untuk ETS, maka sebaiknya kuliahnya dilaksanakan. Katakanlah begini, ini teman-teman, jadi nanti kelihatannya saya lihat ETS-nya itu bukan per kelas. Jadi Anda nanti akan bertemu dengan yang elektro dengan teman-teman elektro yang lain gitu. Ya, bukan kelihatannya bukan per kelas. Saya masih mencoba memahami jadwalnya ini. Jadi pelaksanaannya itu nanti berselang-seling jam 7, kemudian jam 9-nya kosong. Jam 11 ada yang kelas berikutnya, nanti jam 1-nya kosong, terus sore hari. Dan itu dilaksanakan selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Anda dapat yang mana? Katakanlah dapat Rabu untuk fisika ya, minggu 9. Kalau misalnya dapat Rabu jam 11 misalnya. Nah, berarti yang lainnya nggak perlu hadir gitu ya. Hanya satu itu saja. Dan itu mungkin Anda akan bertemu dengan teman-teman seangkatan Anda. Bukan dengan teman-teman yang di sini. Belum tentu bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Ya. Nanti perkembangannya saya infokan gitu. Topiknya insya Allah tetap dari bab 1, 2, dan 3. Ya, topiknya tetap itu. Bab 3 nanti arus listrik ya, insya Allah minggu depan kita selesaikan. Minggu depan hari Kamis dan Selasanya insya Allah selesai. Lalu kalau misalnya ujiannya hari Selasa jam 11 misalnya. Nah, kalau Selasa jam 11 kan berarti kuliah kita bisa jalan. Minggu 9 itu. Paling tidak ada satu yang pasti bisa jalan. Entah yang Selasa jam 7 atau Kamis jam 7. Itu ada salah satu yang bisa jalan. Karena ujian Anda hanya 1 kali. Nah, jadi minggu ke-9 itu minggu ke-8 itu ya. Minggu ke-8 kita tetap ada kuliah ya. Meskipun Anda ETS matematika. Atau mungkin ada ETS yang lain bahasa Indonesia atau agama yang SKPP yang lain. Nanti kita lihat detail jadwalnya, silakan dikomunikasikan apakah kuliahnya bisa dilaksanakan untuk hadir semua atau mungkin sebagian ada yang tidak hadir. Karena minggu ke-8 itu artinya kita sudah masuk bab ke-4, sudah masuk medan magnet. Ya, minggu ke-7 sudah dicukupkan materinya sampai bab 3 arus listrik. Nanti minggu ke-8 itu medan magnet. Nah, waktu medan magnet itu Anda masanya ujian atau ETS matematika di minggu itu gitu. Dan yang ada mata kuliah yang lain. Silakan nanti dilihat jadwal detailnya yang di bagian SKPP yang sementara ini kelihatannya masih dikomunikasikan dengan para dosen saja. Baik, saya kira itu ya pengumuman-pengumumannya. Silakan mempersiapkan diri untuk hari Sabtu, hari Senin sore sampai malam, dan hari Selasa. Saya tahu bahwa Anda memang kuliahnya tidak hanya fisika, sekarang fisikanya ada 3 nih yang harus disiapkan ya. Tetapi begitulah kuliah. Ya, bebannya memang banyak. Orang kuliah itu kelihatannya di awal-awal seperti santai-santai begitu. Tapi ketika materi sudah terkumpulkan ya kemudian pasti Anda akan dievaluasi. Kebetulan yang kuis 1 harus diremedi semua, jadi kan itu menambah sedikit beban dalam tanda petik ya, beban Anda untuk belajar bab 1. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Mas Alif
nanti recordnya insya Allah saya share. Kemudian apa namanya waktu ujian kuisnya, oh maaf, kuis 2-nya offline ya, kuis 2-nya offline. Jadi kuis 2 defaultnya adalah offline. Jadi usahakan minggu depan hari Selasa, kalau yang tugas masih online, sore malam hari itu online. Nanti hari Selasa paginya kita full offline. Jadi semuanya saya harapkan bisa datang di waktu itu, tetapi saya juga menyiapkan Zoom-nya karena kita belum tahu nih ITS nanti bagaimana ya, masih tentatif boleh tidak gitu. Tapi kalau melihat perkembangannya, alhamdulillah dari pemerintah kan sudah mencabut banyak hal yang berkaitan dengan pembatasan. Ya. Tapi yang penting kita jaga kesehatan dan berusaha agar supaya hari Selasa kita bisa offline. ETS-nya juga offline, ya, ETS-nya offline. Jadi kuis besok itu sambil latihan mengadakan ETS offline. Baik, gitu dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di waktu yang mendatang dengan kuis. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.